Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arthur Apps. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai laptop yang mati total. Jadi bagaimana sih tipsnya kalau laptop kita itu mati total? Apa yang harus kita lakukan? Jangan tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Sebagai contoh, saya di sini ada laptop Dell seri E7240 ya. Jadi sebenarnya laptop ini nggak mati total, cuman ini untuk contoh saja. Jadi misalnya ditekan power, dia di layarnya tidak muncul apa-apa atau blank seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tidak perlu panik, jangan panik dulu, karena kalau panik kita nggak tahu harus melakukan apapun gitu ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah coba ditekan tombol D, ditekan tombol D, ditahan ya, tahan, kemudian sambil ditekan tombol power di sini. Jadi tekan tombol D, jangan dilepas, sambil tekan tombol power seperti kita mau menyalakan seperti biasa ya, tekan aja sekali. Jika muncul layarnya seperti ini ya, ada muncul warna merah, kemudian hijau, biru seperti ini, berarti kita udah ada kesimpulan bahwa laptop ini layarnya tidak rusak. Berarti mati totalnya tidak berhubungan dengan layarnya. Jadi sebenarnya layarnya nyala dan tidak ada masalah. Kita akan coba melakukan pengecekan dengan cara yang lain. Berarti udah selamat nih, layarnya nggak ada masalah. Nanti dibiarkan aja ya, kalau dia sudah melakukan pengetesan layar tadi, ada muncul warna-warni tadi, setelah itu laptop akan mati, biarin aja. Oke, apalagi yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tekan tombol Fn. Jadi kalau di laptopnya ada tombol Fn seperti ini ya, nih Fn tuh yang ini, kita tekan tombol Fn, ditahan seperti tadi juga Fn, kemudian tekan tombol power seperti tadi. Jadi kalau muncul seperti ini, apakah warnanya kelihatan? Where color bar display, kita yes aja, yes. Nah, maka sistemnya akan melakukan pengecekan yang dinamakan dengan diagnostik ini ya. Jadi sistemnya akan melakukan pengecekan di seluruh bagian laptop. Nah, contohnya di sini, baterai is reaching the end of the use life. Berarti baterai saya dalam keadaan yang kurang layak lah, sudah harus di replace baterainya gitu. Do you want to continue? Yes, kita yes saja. Nah, dari sini dia akan melakukan pengecekan mulai dari hard disk, kemudian juga video card, USB device, primary battery dan lain sebagainya. Jadi ditunggu aja sampai ini prosesnya selesai. Dan setiap ada error yang muncul di sini, sebaiknya didokumentasikan atau difoto, karena itu adalah salah satu informasi yang akurat dari sistem ini yang perlu kita dokumentasikan. Sebaiknya laptop tersambung ke listrik agar dia pada saat running ini tidak kehabisan baterai seperti itu. Oke, kita tunggu dulu proses diagnostik selesai. Sekarang proses dari Fn power tadi atau diagnostik ini sudah selesai. Jadi tulisannya kalau di laptop saya ini kelihatan ya, no problem ya. Jadi memang karena laptop ini kan nggak rusak, jadi no problem has been found with this system so far katanya. Jadi memang nggak ketemu, karena memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Nah, kalau di laptop teman-teman ternyata memang ada masalah, nanti akan ada informasinya. Misalnya karena harddisknya nggak ke-detect, akan tertulis di sini. Nanti tanda-tanda centang ini, di sini ya. Nah, ini tanda-tanda centang ini akan jadi tanda seru atau tanda silang merah seperti itu. Akan ada informasinya di sini. Jadi kalau informasinya sudah kita dapatkan, kita akan tahu selanjutnya stepnya kita mau ngapain nih.
karena kita udah tahu oh ternyata hard disk saya yang rusak, atau oh motherboardnya yang rusak, atau misalnya VGA-nya dan lain sebagainya. Itu adalah cara kedua mengidentifikasi kerusakannya. Kemudian cara ketiga adalah, ini saya tutup dulu ya. Cara ketiga adalah pada saat kita menyalakan laptop, di sini biasanya kan ada nih lampu indikator yang akan menyala. Kalau seperti ini kan ini normal ya, dia akan menyala seperti biasa. Tapi ada kalanya kalau pada saat dia error, saya cek dulu sini ada nggak lampu indikator lain. Nah, cuman di sini sih. Jadi lain tipe laptop, lain juga lampu indikatornya. Ada juga yang lampu indikatornya itu di depan. Seperti laptop yang seri lain ya, dia lampu indikatornya ada di sebelah sini. Nih, di pinggir sini. Di pinggir kiri ya, ada lampu kecil kedip-kedip. Nah, sebenarnya lampu kecil kedip-kedip pada saat kita menyalakan laptop itu ada artinya. Jadi lampunya itu kalau laptop kita error atau laptop kita tidak bisa menyala dengan sempurna, dia ada indikatornya, ada indikator lampu yang menyala, ada kedip-kedip atau blinking ya, warna oranye dan putih. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah berapa sih urutannya. Jadi misalnya pas kita nyalakan, kita lihat lampu indikatornya, misalnya warnanya, jadi istilahnya kalau kita sering diistilahkan itu 23, 2 orange, 3 putih. Nah, seperti itu. Dan di sini nanti saya akan catatin bagaimana cara membacanya ya. Karena blinking ini warnanya berbeda-beda, dan maksudnya warnanya cuma 2, orange dan putih, cuman artinya berbeda-beda. Jadi kalau warna orange-nya sekali atau 2 kali, kemudian putihnya 3 kali, itu memori. Mengenai lampu indikator 2 orange, 3 putih, itu berarti memorinya, RAM-nya tidak detect. Kita buka dulu casing yang di bawahnya, pakai bautnya ya, kita buka dulu semua. Terus nanti ada kepingan kecil, ada tulisan biasanya ada tulisan RAM ya, memori. Terus ada tulisan misalnya kapasitasnya berapa, ada yang 4 GB atau 8 GB. Nah, itu kita lepas. Kemudian setelah dilepas itu dibersihkan, tidak usah pakai air ya, cukup dibersihkan itu dengan kuas yang lembut, atau kita tiup yang di motherboardnya atau di RAM-nya, kemudian dipasang lagi. Kalau memang kode indikatornya tadi adalah 23, 2 orange, 3 putih, maka RAM yang kita bersihkan tadi biasanya akan langsung nyala lagi laptopnya, seperti itu. Nah, berarti sekarang kita sudah 3 cara ya untuk melihat apa sih kendala laptop kita. Yang keempat adalah pada saat laptop kita mati total, dicoba ini ya, dicoba cas laptop kita. Nah, ini. Jadi cara yang keempat ini, perhatikan chargernya. Ini kan nyala nih, ada lampunya. Kalau pada saat laptop charger ini dikoneksikan ke laptop kita, connect seperti ini, kemudian lampunya ini langsung padam atau mati, berarti itu langsung kesimpulan aja, berarti motherboard kita di dalam laptop ini ada yang kena konslet. Jadi sudah, berarti laptop ini harus kita reparasi motherboardnya. Ada bagian tertentu di dalam motherboard ini yang di bagian power di sini yang konslet, jadi harus direparasi. Nah, namun kalau misalnya baik-baik aja dikonekin ke baterai tidak ada masalah, tapi nggak mau nyala juga, kita tes dengan cara kita lepas baterainya. Jadi laptop kita ini kita bongkar, ini ya, dibongkar. Jadi kalau laptop yang sekarang itu semua ada bautnya ya,
kiri kanannya, di bawahnya ini, kiri kanan atas bawah ini ada bautnya semua, itu kita buka dulu. Kita buka, kemudian baterainya kita cabut. Setelah kita cabut, kita cas lagi. Biasanya kalau masalahnya itu adalah baterai, laptop kita akan menyala seperti biasa tanpa baterai. Berarti ada kesimpulannya, berarti baterai kita yang bermasalah, jadi harus ganti baterai. Jadi teman-teman, ada 4 cara tadi ya untuk mengidentifikasi kerusakan pada laptop yang ngeblank atau mati total. Jadi yang pertama kita berarti 5. Yang pertama jangan panik, itu termasuk tipsnya ya. Jangan panik. Kemudian yang kedua, coba tekan yang D, tombol D power, kemudian tekan tombol FN power, kemudian coba lihat chargernya tadi pada saat disambungkan ke komputer apakah langsung mati atau enggak. Kemudian juga coba termasuk yang cara keempat tadi, dilepas baterainya kemudian dinyalakan dengan sambungan listrik langsung. Kemudian yang kelima tadi, kita melihat lampu indikatornya dari laptop pada saat kita tekan power, apakah lampu indikatornya menyala, blinkingnya itu ada urutan-urutannya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen ya. Apa-apa aja masukan, kemudian atau ada kasaran, atau juga ide-ide apa aja sih yang perlu kita bahas di channel ini. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.